Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan majelis kita ini selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nadrah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh kaum muslimin yang telah bersama-sama mendapat syafaatnya dan dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kita malam ini belajar tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a'un awwaluhu Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ingin dikabulkan doanya, dibuka doa itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah wa hum yaquluna Bismillahirrahmanirrahim. Fatatasaqalu hasanatuhum fil mizan. Dan sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat akan datang pada hari itu wahum yaquluna Bismillahirrahmanirrahim, dan mereka mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga setelah mereka mengucapkan kalimat basmalah ini fatasaqalu hasanatuhum fil mizan, maka kebaikan-kebaikan mereka semakin menjadi berat fil mizan, timbangannya kelak. Jadi fungsi dari bacaan bismillah ini juga termasuk memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Dan kalimat ini diucapkan oleh umat Nabi Muhammad, bukan satu orang. Jadi mereka yang ahli membaca bismillah ini nanti datang pada hari kiamat dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fataqulu al-umamu ma rajjaha mawazinu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka umat-umat yang terdahulu, yaitu selain umatnya Nabi Muhammad, melihat fenomena timbangan kebaikan-kebaikan mereka ini menjadi berat, itu menjadikan umat-umat yang terdahulu ini seakan-akan mereka ini bukan Mary dalam kejelekan, tapi apa yang membuat timbangan umat Nabi Muhammad ini semakin bertambah kebaikan-kebaikannya. Itu yang ditanyakan. Fataqulu al-anbiya'u lahum, maka nabi-nabi mereka ini mengatakan kepada mereka, kana muqtadau kalami ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salasata asma'in min asma'illahi ta'ala al-kiram. Dijelaskan oleh nabi-nabi mereka kepada umatnya yang membuat timbangan-timbangan kebaikan mereka ini berat dan semakin bertambah-tambah beratnya karena mereka
Al-Kiram, nama yang mulia. Law wudi'at fi kaffatil mizan wa wudi'at sayyi'atul khalqi jami'an fil kaffatil ukhra. Seumpamanya nama-nama mulia atau 3 namanya Allah itu diletakkan di timbangan, maka akan memenuhi kejelekan makhluk semuanya itu fil kaffatil ukhra, di dalam timbangan yang lainnya. La rajahat hasanatuhu. Kalau 3 nama tadi itu ditaruh di timbangan yang lainnya dan kejelekannya umat itu yang tadinya full, penuh jeleknya maksudnya, kemudian 3 nama tadi, namanya Allah Subhanahu wa taala ini ya, niku dideleh teng timbangan sing liyane, maka lebih berat kebaikannya daripada kejelekannya. Nah, itu keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada nama Allah 3, yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ja'alallahu ta'ala hadhil ayata shifaa'un min kulli da' wa hinan min kulli faqrin wa sitran minan nar wa amanan minal khasaf wal masq wal qadar ma damu ala qiraatiha. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini, ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah lengkapnya, yang dimaksud hadil ayat atau ayat yang ada bacaan bismillahnya. Di dalam Al-Quran itu kan ada 2, surat Al-Fatihah dan juga surat Yusuf, surat Sulaiman. Innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat ini adalah sebagai syifa'un min kulli da', sebagai obat dari segala penyakit. Makanya kalau kita kalau kita berobat, walaupun sudah tahu resepnya dari dokter, jangan lupa resep yang paling utama itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan apa saja sekiranya ini katanya mengandung kolesterol, misalkan, yakin saja Bismillahirrahmanirrahim. Cuma harus tahu diri, jangan terlalu banyak-banyak. Untuk cocok tengkleng santennya akeh, santennya ber-ber. Sing garapi pusing bukan tengklengnya, santennya. Harus tahu diri lah. Wahidan min kulli faqrin, dan ayat ini juga mengayahkan, menjadikan orang itu kaya. Min kulli faqrin, dari segala kefakiran. Fakir ilmu, fakir harta, fakir teman, fakir waktu, fakir hati, fakir akhlak. Nah, setelah membaca ayat ini, maka dia dikayakan oleh Allah. Kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, dan seterusnya. Wasitron minan nar, dan yang ketiga sebagai penutup, penghalang, sebagai tameng dari panasnya api neraka. Wa amana minal khasafi wal maskhi wal qadhafi, dan juga menjadikan kenyamanan daripada khasaf, masak, dan qadhaf, dari fitnah, tuduhan, kekhawatiran, kemudian celaan, cemoohan. Madamu ala qiraatnya, dengan catatan selama ayat ini dibaca. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi jenengan kalau pedagang, penjual bakul itu harus sering-sering baca ini, kan banyak yang meri nanti. Nah, ini tadi wa amanan minal khasaf, dan menjadikan rasa aman dari kekhawatiran, ketakutan, takut nanti ada yang tidak suka, takut nanti kalau gak laris. Kemudian wal maskhi, juga orang-orang yang berbuat jahat, ya, ini caranya berkak payung, ya,
Bapak, kayak kemarin itu teman itu ada yang katanya cerita sama saya 1 minggu yang biasanya laris kok ini tiba-tiba nggak ada pembeli sama sekali selama 1 minggu. Cerita sama saya sampai nangis. Lah iya, mau nggak ada pemasukan 1 minggu R. Makanya jadikan wirid baca bismillah. Catatan yang ketiga, madamu ala qiraatnya, selama dia istiqomah terus menerus membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi fadilahnya membaca bismillahirrahmanirrahim ini fadilahnya sangat besar sekali. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadhubur rasasu alana. Tidaklah di antara seorang hamba Allah yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim kecuali syaitan itu menjadi leleh sebagaimana lelehnya timah yang dibakar oleh api yang membara. Jadi timah itu keras kan, tapi kalau sudah kena api akan leleh. Nah, setan itu juga begitu, akan terbakar tubuhnya. Setan itu kan nggak bisa mati, tapi dia bisa terbakar. Dia bisa terbakar tubuhnya dan leleh. Itu kalau seorang hambanya Allah ini mengistiqomahkan selalu membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap permulaan dia melakukan segala sesuatu. Man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar, maka namanya, misalkan Mas Aldi ini membaca bismillahirrahmanirrahim, nyiapin video arep rekam maca bismillah, maka namanya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala minal abrar, di antara orang-orang abrar, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Wa bari'a minal kufur wa nifaq, dan terlepas dari sifat kufur dan dari sifat kemunafikan. Dalam sebuah asar sahabat dari Abi Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala man arada ayyujiyahu wa hu minaz zabaniyah, barang siapa yang ingin diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari malaikat zabaniyah. Pernah Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, semua malaikat mempersilahkan dan sambil tersenyum, jadi nggak ada yang menakutkan malaikat ini. Hanya satu saja yang nggak bisa senyum sama sekali, dan Rasulullah SAW sampai takut melihat malaikat ini, yaitu malaikat Zabani. Padahal Rasulullah itu hatinya sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang lainnya, itu saja mempunyai rasa takut, gemetar menghadapi malaikat Zabaniyah yang hampir nggak pernah tersenyum sama sekali. Kemudian malaikat Jibril melihat keadaan Nabi yang mulai takut itu, kenapa engkau Rasul takut? Aku takut sama malaikat Zabaniyah itu, penjaga neraka Jahannam. Saya takut dengan malaikat Zabaniyah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, ini kekasihnya Allah, kamu senyum sedikit dong.
nggak berani saya senyum karena memang tugas saya nggak boleh senyum. Tapi ini pengkhususan, pengecualian. Ini adalah nabinya Allah yang diistimewakan dari yang istimewa. Akhirnya malaikat Zabaniyahnya tersenyum dari penciptaannya sampai sekarang nggak pernah tersenyum kecuali pada waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Zabaniyah ini penjaga neraka jahanam, yang kakinya arjulun fil ard, kakinya sampai ke bumi, warusul fis sama itu ya, dan kepalanya di langit dunia. Wa innama sammu az-zabaniyah minaz zabni wa huwa ad-dafu. Malaikat itu disebut malaikat Zabaniyah karena malaikat yang menahan, menolak. Li'annahum yadfa'una al-jahnamiyyin fi qafahu baydihim wa arjulihim. Karena mereka ini yang menolak para penghuni neraka dari neraka jahanam. Dan jumlahnya malaikat Zabaniyah ini ada tis'ata asyara, ada 19. Jumlahnya mereka ini ada 19 sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mudaththir ayat 30. 'Alaiha tis'ata asyar. Malaikat-malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19. Nah, kalau kita ingin selamat dari malaikat Zabaniyah ini, penjaga-penjaga neraka jahanam ini, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau memulai pembicaraan baca Bismillah, mau keluar baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Mau jualan baca Bismillahirrahmanirrahim, mau memberikan nasihat sama anak, mau bicara sama anak, awal Bismillahirrahmanirrahim. Mau nesu-nesu, harap ngamuk-ngamuk nang anak, baca Bismillah biar tidak dikuasai oleh setan. Mau buat keris, Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil semua awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah barokah. Segala sesuatu yang diawali dengan basmalah itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghiasi langit-langitnya dengan bintang-bintangnya, yaitu seperti planet, matahari, bulan, bintang-bintang dan lain sebagainya. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi malaikat-malaikatnya dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu malaikat yang paling indah, ya, teman. Wa zayyana al-jannata bil hur wal qusur, dan Allah menghiasi surga itu dengan bidadari-bidadarinya serta kerajaan-kerajaannya. Kerajaan itu kalau nggak ada bidadarinya nggak lengkap, nggak indah. Jenengan punya rumah gede api lengkap siji tok kalau gak bojo. Mereka iya tuh. Wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menghiasi para nabinya dengan keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyam bi yaumil jum'ah, dan Allah menghiasi hari-harinya bi yaumil jum'ah dengan hari Jumat. Wa zayyana al-layali bi lailatul qadr, dan Allah menghiasi malam-malamnya bi lailatul qadri dengan malam lailatul qadr. Wa zayyana as-suhur bi syahr ramadan, dan Allah menghiasi bulan-bulannya dengan bulan Ramadan. Wa zayyana al-masajid bil Ka'bah, dan Allah menghiasi masjid-masjidnya dengan Ka'bah. Wa zayyana al-kutub bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab-kitabnya dengan kitab Al-Qur'an. Wa zayyana al-Qur'an, dan Allah menghiasi Al-Qur'an bi Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi asyaratu asya'a muzayyanatun bi asrati asya'a.
10 perkara ini tadi, dari malaikat sampai yang terakhir Quran ini semuanya disebutkan 10, juga dihiasi dengan 10 yang lain. Ngerti ya? Jadi ini keistimewaan tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Man qala Bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, kalau kamu berdiri dari satu majelis, selesai dari majelis, faqulu, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau kita selesai dari majelis taklim, majelis zikir, majelis rasa-rasan, kalau ada. Nah, dari majelis apapun, dari duduk-duduk kita, maka tutupi atau akhiri majelis itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim yang pertama, dan sholawat kepada Nabi. Sholawatnya seperti ini: Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa inna nasa idza tabukum yamna'uhul malak wa dzalik. Kalau toh ada manusia yang ingin menghibah, ingin membicarakan aib-aib kita, maka akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicegah oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dari menghibah kita. Hadis yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita duduk di satu majelis, juga awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika waqallahu bi malakan yamna'uhu minal ghibati hatta la yaghtabukum. Maka orang yang ketika duduknya diawali dengan membaca bismillah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewakilkan, memerintahkan kepada malaikat untuk mencegah atau menjauhkan atau menghindarkan orang-orang yang ingin menghibah kita. Jadi kalau ada orang yang mau menghibah kita, maka akan dibelokkan oleh malaikat dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain. Kalau majelis-majelis ini kita awali Bismillahirrahmanirrahim, kita juga mau menghibah orang lain pun juga akan dibelokkan oleh malaikat untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ini manfaatnya atau fadilahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata ngatan nggih, dari saya cukupkan. Ada salah yang dimaafkan sedikit tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.